Selamat malam Pak Herman. Pak Herman selaku pengurus dari Makin Majelis Agama Konghucu Indonesia yang di Pekalongan selaku sekretaris Pak ya. Ingin dari kami sahabat Forklan ingin mengetahui mungkin banyak teman-teman kita yang di luar sana belum begitu tahu apa itu litang dan apa itu kelenteng ya. Terima kasih. Litang atau kelenteng ya. Kelenteng itu sebenarnya dulu ya, pada saat sebelum adanya Inpres 1467, kelenteng itu salah satu tempat ibadah agama Konghucu. Nah, sejak adanya Inpres 1467 itu kebudayaan Tionghoa, agama dan istiadat Tionghoa itu dibatasi. Akhirnya kelenteng harus berubah menjadi vihara. Nah, dengan kelenteng berubah menjadi vihara, akhirnya ada beberapa yang dari pihak Buddha, terutama Walubi, membentuk Tridharma. Ya, akhirnya kelenteng itu menjadi Tridharma. Nah, sedangkan Tridharma sendiri itu ada di bawah Walubi. Jadi sangat berbeda antara Walubi dengan Majelis Agama Konghucu, itu sudah dua organisasi yang berbeda. Oke, itu kelenteng ya. Kalau sedangkan litang itu tempat kebaktian atau tempat untuk belajar tentang agama Konghucu bagi umat agama Konghucu. Itu namanya litang. Nah, makin sendiri itu majelisnya yang mewadahi seluruh umat agama Konghucu. Jadi Majelis Agama Konghucu Indonesia itu kalau yang di daerah. Nah, yang pusatnya menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Itu yang di pusat. Nah, kalau sejarah agama Konghucu ada di Pekalongan itu sejak sebelum eranya 1968 ya, sebelum 1968, zamannya kurang lebih ya sekitar 50-an sampai 66 ya, itu hampir 70 sampai 80% masyarakat Tionghoa yang ada di Pekalongan itu beragama Konghucu ya. Dan bahkan pada zamannya Bapak Presiden Soekarno itu yang namanya agama Konghucu itu sudah diakui dengan PNPS nomor 1 tahun 60. Nah, dengan munculnya Inpres 1467, akhirnya agama Konghucu di Pekalongan itu pasang surut. Kegiatan-kegiatan semua yang ada yang akan dilaksanakan oleh agama Konghucu, perayaan-perayaan misalnya seperti Imlek, terus Cap Gomeh, terus bahkan kesenian barongsai aja nggak boleh. Itu era dari Inpres 1468 sampai dengan tahun 2000 ya. Terus ini Pak, untuk Konghucu sendiri di Pekalongan seberapa jauh hubungan antar agama di Pekalongan khususnya dalam rangka kebersamaannya di masyarakat maupun untuk membangun Pekalongan ini Pak? Terima kasih. Ini karena agama Konghucu terus terang sebelum adanya FKUB, agama Konghucu nggak dikenal oleh masyarakat Pekalongan ya, terutama karena sudah nggak boleh berkiprah, tidak boleh mengadakan kegiatan di luar, terus sedikit umatnya ya. Karena dengan Inpres 1467 yang tadinya 70 sampai 80% umat Konghucu yang orang Tionghoa Konghucu yang ada di Pekalongan itu akhirnya mencari keselamatan sendiri-sendiri, pindah agama masing-masing. Karena dulu kan agama Konghucu nggak boleh dicantumin gitu kan. Untuk sekolah ya susah,
untuk kegiatan usaha Yukusa. Gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang saya tahu itu dulu Abah atau Habib Lutfi pernah membentuk satu wadah ya, yang dibentuk namanya apa ya dulu sebelum FKUB itu. Nah, FKUB itu kalau menurut saya kepanjangannya atau kelanjutannya dari yang dibentuk oleh Abah, yang dibentuk oleh Habib Lutfi. Nah, akhirnya dengan saya terutama yang masuk ke dalam FKUB, saya menjadi anggota FKUB dari pertama kali sampai terakhir ini saya menjabat sebagai bendahara di situ. Itu hubungan kita dengan agama-agama yang lain itu kami rasakan sangat kekeluargaan banget ya. Misal kalau kita mendapat undangan Maulud Nabi ya, mungkin dalam rangkaian Maulud Nabi itu bisa 1 bulan ada 3-4 kali kita mendapat undangan itu, dan sebisa mungkin kita harus datang, kita harus hadir ya. Terus gini Pak, berarti agenda untuk tahun ini apa aja Pak yang pasti Pak? Kalau agenda tahun ini mungkin yang pasti tanggal 5 nanti kita akan mengadakan upacara atau hari persaudaraan. Kita akan membagikan sembako kepada masyarakat, kepada umat kita. Itu tanggal 5-nya. Tanggal harusnya kalau nggak ada pandemi itu tanggal 11 malam kita ada upacara sembahyang juga, itu untuk tutup dan buka tahun. Nah, tutup tahun 2571 dan buka 2572. Itu kita mengadakan upacara itu malam. Selanjutnya pada tanggal 19-nya, 19 malam itu sembahyang terhadap Tien atau sembahyang terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu wajib dilakukan. Mau pandemi, mau apa, tetap wajib dilakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Dan untuk melaksanakan itu kita ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, setelah tanggal 1 Imlek itu besoknya kita sudah tidak makan makanan yang berjiwa. Ya, istilahnya pantang. Kalau bahasa kita itu namanya ciacai. Jadi nggak makan daging, nggak makan barang-barang yang berjiwa. Ya. Itu sampai tanggal 19-nya, 18-nya. Tanggal 19-nya dari jam 5 pagi ya sampai jam 9 malam itu kita puasa. Enggak makan, enggak minum dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah, setelah jam 9 malam sampai jam 12 itu kita cuman bolehnya minum ya, atau kalau makan pun makan yang kayak apa ya, putih-putih, mutih. Nah, tapi biasanya kalau saya jam 5 pagi sampai setelah selesai upacara, mungkin 12:30 malam baru selesai, baru kita makan. Itu rangkaian tahapan-tahapan untuk persembahyangannya. Nah, setelah tanggal 19 berarti 7 hari setelah tanggal 19 berarti tanggal 26 ya, tanggal 26. Tanggal 26 itu kalau orang Pekalongan ngomong itu cap gomeh ya, untuk cap gomeh. Sedangkan kalau agama Konghucu ngomong itu upacara Tien atau Tuhan memberikan berkah yang pertama pada tahun 2572 itu pada saat itu. Jadi ini Pak, sekarang kan kita sudah menjadi di era reformasi dan Konghucu menjadi salah satu agama di Indonesia. Di sini kan sudah terbentuk yang namanya FKUB, yang namanya
kemarin lintas agama Nusantara yang kita laksanakan. Terus di sini ada media yang namanya Forklan, Forum Kebersamaan Lintas Agama Nusantara. Bagaimana menurut Pak Herman selaku sekretaris dari Makin, menurut pandangan dari Konghucu sendiri, Pak? Terima kasih. Forklan itu kalau menurut pandangan kami ya, itu sangat-sangat bagus. Karena kegiatan apapun yang mengatasnamakan lintas agama yang kemarin, itu kalau tidak dipublikasikan, itu sama aja nggak ada kegiatan. Nah justru dengan adanya Forklan ini, semua kegiatan yang merupakan lintas agama, terus toleransi beragama, terus saling menghormati, itu akhirnya bisa terfokus, terekspos ya, terekspos. Jadi kalau dengan tereksposnya itu akhirnya nama Pekalongan bisa lebih dikenal. Kedua yang terutama, masyarakat Pekalongan tidak dikenal karena sumbu pendeknya ya. Kalau zaman dulu sumbu pendek rumput kering, ya kan? Pekalongan itu. Ya. Tapi kalau sekarang itu sumbunya sudah tidak ada, rumputnya udah hijau semua. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Herman. Mudah-mudahan teman-teman sahabat kami, kita yang ada di luar sana, dari semua lintas agama bisa mengerti. Karena kalau kita mengerti dan kita saling menghormati, saling kita bisa berdekatan, saya rasa kita akan lebih indah dalam beragama maupun dalam bermasyarakat di negara ini, Pak. Terima kasih Pak Herman atas keterangannya ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang ada di lintas agama Nusantara. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.